Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tentang pipa, dari mulai definisi pipa, pembuatan, serta apa saja yang ada di dalam pipa. Yang kita bahas nanti kita menggunakan buku milik Roy Panisser tentang Pipe Drafting and Design, serta ada beberapa code standar yang akan kita gunakan untuk membahas apa saja sih yang ada di dalam pipa agar kita mudah untuk mempelajarinya. Nah, buku yang saya pakai di awal ini adalah buku Pipe Drafting and Design. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang steel pipe, apa yang dimaksud dengan pipa, ya. Pipa menurut Roy Panisser merupakan benda holotubular yang digunakan untuk mentransportasikan fluida dengan karakteristik liquid, gas, vapor, liquid solid, serta powder. Nah, berarti di dalam pipa nanti mengalir tidak hanya cair, bisa jadi gas ataukah uap ataukah campuran antara cair dan solid. Nah, kemudian apa definisi dari pipa menurut code dan standar? Nah, sekarang kita bukakan code standar dari API 570, yaitu Piping Inspection Code untuk piping system. Nah, nanti kita lihat definisi pipa dari sini. Menurut API 570, pipa itu adalah silinder bertekanan yang digunakan untuk membawa, mendistribusikan, untuk mencampur, untuk memisahkan, untuk melepaskan, untuk mengukur, untuk mengkontrol atau mengecek aliran fluida, serta untuk mentransmisikan fluida. Itu definisi menurut API 570. Nah, hampir sama definisi yang dijelaskan oleh bukunya Roy Panisser. Kemudian kita balik ke bukunya Roy Panisser lagi. Kalau untuk pipa memiliki 3 jenis metode manufacturing. Yang pertama adalah metode seamless pipe, yang kedua adalah butt weld, yang ketiga adalah spiral weld. Nah, di sini untuk seamless pipe berarti pipanya dalam metode pembuatannya tanpa adanya sambungan. Dari silinder perjal dibuat lubang menggunakan mandrel. Berbeda dengan butt weld serta spiral weld, butt weld dan spiral weld itu awal mulanya terbuat dari plat yang kemudian disambung menjadi jenis butt weld pipe. Di roll seperti ini atau dikenal roll weld pipe. Kemudian selanjutnya spiral weld pipe itu sama-sama terbuat dari plat awal mulanya, kemudian dibuat spiral seperti ini, kemudian di sisi yang mengitari pipa ini
dilakukan proses pengelasan atau di weld seperti halnya jenis roll weld pipe. Jadi 3 metode yang digunakan untuk manufacturing pipa itu ada 3. Yang pertama itu adalah seamless, yang kedua adalah butt weld pipe atau dikenal roll welded pipe, kemudian yang terakhir adalah spiral welded pipe. Kemudian produk akhirnya adalah seperti ini. Seamless berarti metode manufakturnya tanpa sambungan. Kemudian roll welded pipe seperti ini hasil akhirnya. Kemudian yang spiral weld seperti ini. Berarti roll welded pipe pengelasannya secara aksial seperti ini ya, searah dengan pipa, kemudian spiral weld mengitari dari pipa itu sendiri. Kemudian selanjutnya untuk pipa tentang sizing of pipe. Sizing of pipe pipa itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu adalah pipa itu terdapat outside diameter, yaitu diameter luar. Kemudian yang kedua, pipa itu terdiri dari inside diameter. Sehingga selisih antara inside diameter dengan outside diameter itu bernama wall thickness. Tetapi di dunia perpipaan itu pipa untuk pendeskripsiannya dikenal dengan nama nominal pipe size atau NPS. Jadi berbeda NPS, berbeda dengan outside diameter, berbeda dengan inside diameter. Nah, untuk pipa dengan ukuran 1/8 inci sampai 12 inci, outside diameternya lebih besar daripada nominal pipe size. Kalau untuk pipa 14 inci dan di atasnya, itu memiliki outside diameter sama dengan nominal pipe size itu sendiri. Kemudian di mana nominal pipe size itu? Nominal pipe size itu berada di antara outside dan inside diameter. Nah, itu untuk nominal pipe size. Nah, di mana kita bisa mengetahui nilai outside diameter, nilai inside diameter, wall thickness diameter berdasarkan nominal pipe size? Kita bisa mengacu pada API 574 atau kita bisa mengacu dari ASME B3610M atau ASME B3619M. Kita bisa mengacu dari situ. Kalau API 574, dia menggunakan pipa mulai 1/8 inci sampai 24 inci. Dibagi menjadi 2. Pipa very thick steel dan pipa stainless steel. Tapi sama-sama tertulis di situ mulai 1/8 inci sampai 24 inci. Tapi kalau ASME B3610M itu digunakan untuk pipa very thick steel atau rock steel. Itu mulai ukuran 1/8 inci sampai 80 inci. Tetapi kalau untuk ASME B3619M itu digunakan untuk pipa stainless steel
dari mulai ukuran 1/8 inci sampai 30 inci. Nah, sekarang kita coba lihat di ASME B3610M, yaitu Welded and Seamless Work Steel Pipe. Berarti nanti Anda bisa lihat di sini untuk nilai OD, nilai ID, atau wall thickness dari pipa. Nah, kita bisa lihat selanjutnya untuk wall thickness pipa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan destination week, yang kedua berdasarkan schedule. Destination week itu ada STD, XS, serta XXS. STD itu adalah standar, XS adalah extra strong, XXS adalah double extra strong. Nah, kemudian metode lain yaitu menggunakan schedule. Nah, schedule ini adalah berbentuk angka seperti ini. Ada 10, ada 30, ada 40, 80, 160, dan lain-lain. Nah, nanti itu yang membedakan. Kemudian di dalam penentuan nilai kita ada dua jenis. Yang pertama yaitu kita menggunakan NPS, yang kedua kita menggunakan diameter nominal. Kalau kita menggunakan imperial, maka kita menggunakan nominal pipe size. Kalau kita menggunakan satuannya metrik, kita menggunakan diameter nominal. Ya. Nah, dicontohkan NPS 1/8 dengan schedule 10, maka wall thickness atau ketebalan dinding pipa adalah 0,049 inci. Nilai offset diameternya adalah 0,405 inci. Nah, sekarang pipa dengan diameter nominal 6, maka wall thickness-nya adalah 1,24 mm. Kemudian offset diameternya adalah 10,3. Nah, itu kalau kita menggunakan ASME B3610M. Nah, kemudian kita lihat pada ASME B3619, yaitu ASME stainless steel pipe. Jadi digunakan untuk pipa stainless steel. Tabelnya hampir sama. Yang sebelah kiri NPS kita pakai imperial atau US customary unit, sebelah kanan DN, diameter nominal kita menggunakan metrik atau SI unit. Ya, cara mencarinya sama, 1/8, OD-nya 0,405, wall thickness-nya adalah 0,049 inci. Diameter nominal adalah 6, offset diameternya adalah 10,3, wall thickness-nya adalah 1,24 mm. Yang membedakan, kalau pipa stainless steel itu belakangnya ada S, 10S, 5S, 40S, 80S. Kalau di
pipa carbon steel work steel